Selamat datang di Nexus News. Kali ini kita akan membahas mengenai suatu topik yang bukan berasal dari dunia nyata, melainkan dari dunia maya. Dampak perkembangan teknologi sama halnya seperti dua mata pisau. Yang satu positif dan sisi lainnya membawa dampak yang negatif. Teknologi website yang berkembang saat ini tidak luput dari kehadiran bug yang membawa sebuah website tersebut pada suatu vulnerabilitas atau kerentanan. Salah satunya adalah adanya SSRF. Apa itu SSRF dan kemudian bagaimana cara eksploitasinya? Mari kita simak paparan berikut ini. SSRF H10 2021 Server-Side Request Forgery tingkat 3 rekayasa keamanan Zero Nexus oleh Hendy Aulia dan Muhammad Faiz. Server-Side Request Forgery atau SSRF mengacu pada serangan di mana penyerang dapat mengirim permintaan yang dibuat dari aplikasi web yang rentan. Biasanya penyerang tidak dapat mengakses server yang ada pada sebuah website dikarenakan terhalang oleh firewall. Namun dengan adanya celah SSRF ini, penyerang dapat memanfaatkannya sehingga dapat mengakses file atau bahkan data-data penting yang ada pada server suatu website. Serangan pertama, Basic SSRF Against Backend System. Sebelum masuk ke demonstrasi, saya akan menjelaskan mengenai skenario serangan yang akan kita praktekkan. Untuk skenario ini melibatkan 2 dari 4 skenario yang dituliskan OWASP pada websitenya mengenai SSRF. Yakni skenario pertama, port scan internal server, yang dimana ini nanti kita akan melakukan scanning namun bukan port melainkan host IP. Kemudian skenario yang kedua, sensitive data exposure, dimana kita nanti dapat menembus server sehingga dapat mengetahui data-data, terutama data user yang ada di dalam server. Oke teman-teman, untuk praktikum kita akan menggunakan lab yang disediakan oleh Portswigger, di mana kita pertama akan menggunakan tools bernama Portswigger Community Edition. Di sini kita langsung menuju ke tab proxy dan bagian tersebut. Kemudian langkah selanjutnya open browser. Kita langsung menuju ke Portswigger Lab-nya. Kita ketikkan Portswigger Lab. Kita pilih. Saya akan menggunakan yang SSRF sesuai konteks yang kita bicarakan. Untuk praktikum yang pertama kita akan mengambil lab nomor 2 yang memiliki judul Basic SSRF Against Another Backend System, di mana nanti kita akan melakukan scanning host mana yang akan kita masuk. Kita masih menggunakan stock check fitur stock check tadi. Kemudian kita masuk ke admin melalui port 8080 dan juga IP-nya ini. Jadi ini merupakan IP localhost yang digunakan. Untuk tugasnya sama, masih menghapus user localhost. Kita masuk akses the lab. Baik, sekarang kita misal ingin membeli bebek web spray. Lihat view details. Kemudian kita melakukan cek store lagi masih berapa. Masih 61 unit di London. Kita akan mulai melakukan intercept-nya on. Kita cek stok kembali. Dan di sini ada stok API. Dan lama-lama kita langsung saja kirim ke repeater. Di repeater kita akan mendapatkan responsnya. TTP mendapatkan kedua 200 oke. Dengan stok API yang belum dimodifikasi. Kita akan modifikasi seperti ini. Kita coba masuk ke localhost sebagai admin lagi. Could not connect to external. Oh ya, ini tadi karena di soalnya masih menggunakan IP. Kita 192.168 0 titik, kita coba 1 karena kita belum memasukkan port yang digunakan. Kita hasil ulang. Kita tunggu. Oke. Sekarang sudah berubah menjadi missing parameter, yang artinya kita sudah bisa menjangkau localhostnya tapi missing parameter yang digunakan, yakni kurangnya parameter yang digunakan. Kita langsung ke GMK intruder. Kita melakukan attack. Kemudian di bagian position kita lakukan clear terlebih dahulu agar tidak ada payload yang digunakan. Kemudian kita tambahkan yang akan menjadi payload yang berubah, jadi di bagian satu ini, karena di soal ini keterangannya X, kita tidak tahu host berapa yang dapat kita masuki. Kemudian kita add ini nanti akan ditambahkan. Kemudian kita menuju ke payload, kemudian bentuknya number. Kemudian dari 1 kita ke 255. Karena apa? Karena jumlah host dengan prefix 24 adalah 255. Kemudian stepnya lompat satu-satu. Klik start attack, dan oke. Baik, di bagian ini
ini kita membutuhkan waktu yang lama. Kita mencari tahu harus menunggu, contohnya ini untuk status 400 di responnya masing-masing missing parameter, 500 tidak dapat menjangkau, dan nantinya kita akan cek status-status yang lainnya. Setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya di host 213 status menunjukkan angka 200. Kemudian kita klik dan kita lihat bagian responsnya. Kita menemukan cara membahas sistem Carlos melalui skill berikut. Kita langsung copy saja. Kemudian kita close karena kita sudah mendapatkan. Kita kembali ke bagian proxy, kita hapus. Kita akan menggunakan ini. Kemudian kita klik forward. Ini kita sudah berhasil menembus ke servernya dan berhasil menghapus username Carlos. Kemudian kita akan merefresh. Kita off dulu. Sekarang untuk labnya sudah siap. Kita akan Itu tadi demonstrasi serangan yang kita lakukan bersama-sama. Kemudian kita analisis menggunakan matriks Mitre attack. Untuk matriks ini memiliki teknik dan juga taktik. Untuk serangan yang kita lakukan menggunakan 3 teknik utama, yakni discovery, kemudian collection, kemudian juga impact. Untuk taktiknya dari masing-masing teknik, yakni untuk discovery kita menggunakan network service scanning, karena tadi kita melakukan scanning terhadap host IP. Kemudian kita di bagian teknik collection, kita menggunakan taktik data from local system, karena kita dapat mengakses data user pada sistem lokalnya. Kemudian untuk impactnya sendiri, kita melakukan delete device data, kita melakukan delete pada user Carlos. Oke, kemudian mungkin teman-teman bertanya-tanya bagaimana cara menanggulangi serangan SSRF seperti skenario yang kita praktekkan tadi. Ada 2 cara. Yang pertama, kita memastikan terlebih dahulu bahwa IP versi 4 atau 6 yang dimasukkan itu valid. Kemudian yang kedua, kita memastikan bahwa IP address yang dimasukkan itu dari aplikasi yang terpercaya, bukan aplikasi sembarangan. Kita dapat menggunakan libraries yang disediakan oleh bahasa pemrograman. Salah satunya Java menggunakan library Apache Commons Validator, yang dimana tahan terhadap hex octal keyword yang tidak dapat di bypass. Kemudian setelah itu baru kita membuat semacam whitelist, atau di sini dijelaskan namanya low list, di mana nanti IP yang dimasukkan itu dicocokkan dengan whitelist. Jika dilihat dari ASVS juga, bahwa serangan SSRF jenis ini sudah termasuk di dalamnya, seperti yang ditampilkan di slide ini, bahwa memverifikasi aplikasi yang dapat melindungi dari SSRF attack masuk pada CWE 918. Pada ASVS ini juga dijelaskan mengenai pembuatan whitelist yang berupa whitelist protokol, domain, path, dan juga port. masuk ke skenario serangan kedua. Untuk skenario serangannya sesuai dengan deskripsi resiko Wapstoten, SSRF yang kedua ini seperti skenario keempat, yakni compromise internal service atau kompromi layanan internal, yang mana penyerang dapat menyalahgunakan layanan internal untuk melakukan serangan lebih lanjut. Nah, untuk layanan internal dari sini apa namanya? Itu contohnya terdapat kerentanan pada open redirection yang ada pada lab tersebut. Kali ini kita akan juga melakukan SSRF, namun kali ini SSRF-nya menggunakan filter bypass via open redirection vulnerability. Jadi skenario-nya sama seperti tadi, lab-nya ini menggunakan fitur check stop dari API yang akan mengambil data dari sistem internal. Untuk menyelesaikan lab ini, kita harus mengganti URL dari check stop-nya untuk mengakses interface dari admin pada HTTP 192.168.012 pada port 8080/admin, dan kita harus mendelete user dari Carlos. Nah, namun pada kali ini checker stopnya, untuk pengecek stopnya itu aksesnya dibatasi. Jadi akses ini hanya untuk akses untuk lokal aplikasi. Jadi kita harus menemukan redirector open URL yang meredirect ke sistem internalnya pada aplikasi terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita ke lab-nya, kita sudah membuka lab-nya. Kemudian kita buka salah satu, misal ini view details. Nah, kemudian kita coba check stop untuk mendapatkan ini, kita nyalakan terlebih dahulu untuk intercept-nya. Kita coba check stop dan ini masuk. Kemudian kita coba masukkan HTTP 192.168.012/8080/admin. Kemudian kita forward. Nah,
ini tidak bisa golden fetch stock level. Maka kita coba untuk ke next product, apakah mungkin bisa kita ke next product. Ya, dari sini kita melihat ada get product, next product, current product ID 1 pet. Ini dari sini mungkin kita bisa gunakan ini, barangkali ini bisa product, next product untuk redirect ke sistem internal. Kita forward lagi, forward lagi. Nah, ini akan ke next product. Nah, kita forward lagi, kemudian kita coba cek stock untuk mendapatkan ini. Nah, ini kita ganti dengan ini tadi product, next product, tanda tanya, kemudian kita masukkan pet-nya, pet 1 http 192.168.012.80/admin. Nah, dari sini kita coba forward. Nah, ternyata di sini kita bisa mengakses interface dari admin seperti tadi. Kemudian bagaimana cara mendapatkan untuk Carlos, untuk cara menghapus Carlosnya, kita bisa menggunakan inspect element. Kemudian dari sini ini caranya kita jalani dulu. Jadi besarkan seperti tadi href http /admin delete username Carlos. Jadi seperti itu caranya. Kemudian dari sini kita close saja. Kemudian kita masukkan check stop kembali. Untuk ini kita forward terlebih dahulu. Nah, ini kita hapus. Kemudian kita masukkan tagnya http 192.168.080/admin/delete ini /delete username sama dengan Carlos. Nah, kita coba forward. Ini mendapatkan respon seperti ini. Kemudian kita forward kembali. Di sini kita bisa melihat kita sudah menyelesaikan lab-nya ini. Jadi itu untuk lab yang kedua. Jadi kita menggunakan filter bypass dengan cara mencari open redirection yang vulnerability melalui untuk mengakses sistem internal dari interface admin. Kemudian untuk teknik serangan mengacu dari CWE dan matriks mid-range attack itu sesuai dengan teknik dari initial access, persistent dan privilege escalation. Nah, untuk initial access yaitu teknik exploit public facing application. Kenapa? Karena dengan kita masuk ke aplikasi awal atau interface admin, kita bisa memiliki akses sebagai admin, yaitu menghapus user ataupun mengeksploitasi hal lainnya. Kemudian untuk yang persisten dan privilege escalation menggunakan teknik yang sama, yaitu event triggered execution. Kenapa? Karena dengan kita menemukan kerentanan pada open redirection yang terdapat pada URL link tersebut, kita bisa masuk ke interface admin dan masuk sebagai administrator. Untuk penanganan yang mengacu pada SVS, kita bisa menggunakan alur validasi. Jadi apabila tahap validasi ini gagal, maka request akan di-reject atau ditolak. Untuk yang step pertama yaitu aplikasi akan menerima alamat IP atau nama domain dari aplikasi target, dan itu diperlukan pada validasi pertama untuk menginputkan data menggunakan libraries. Kemudian untuk yang kedua, validasi kedua akan dilakukan pada IP address atau nama domain dari aplikasi target menggunakan following blocklist. Kemudian yang ketiga untuk IP address, jadi aplikasi akan memverifikasi bahwa hal itu merupakan aplikasi publik. Kemudian dari website itu sendiri harus bisa mendeteksi pada level kode. Jadi bisa mendeteksi bahwa IP yang diberikan, baik itu IP versi 4 ataupun versi 6, bukan bagian dari rentang jaringan pribadi resmi seperti localhost yang nantinya dapat masuk ke interface admin. Baik semuanya, demikian dari kami. Akhir kata, ikuti alur perkembangan teknologi, ikuti pula alur pengamanannya. Ingat, tidak ada sistem yang aman. Maka dari itu, waspadalah.